Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini bertepatan dengan Ahad yang keempat. Dan setiap Ahad kedua dan keempat kita akan bersua antara pukul 8 malam hingga 9 malam bertemu di Soan Dr. Zainal. Alhamdulillah di malam hari ini sudah berada di tengah-tengah kita Profesor Dr. Zainal Arifin Adnan, konsultan spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi yang tergabung dalam dokter penyakit dalam se-Indonesia, Vinasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Betul ya, Vinasim itu gabungan dari dokter penyakit dalam seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. Seluruh dunia. Oh, seluruh dunia malah? Okay. Oh, begitu. Okay. Seluruh dunia itu gelar untuk internet seluruh dunia. Internet seluruh dunia. Yeah. Dan itu akan selamanya atau mungkin temporary? Selamanya. Oh, selamanya. Ya, selama dokter tersebut masih masih sugeng, masih hidup begitu ya. Itu masih ada di Vinasim tersebut. Dan itu ketika masuk di sana ada semacam tes gitu, Dok? Ada tes sebelumnya. Tapi waktu awal-awal nggak ada. Maksudnya? Nggak ada tes langsung dapat itu. Oh, begitu. Oke, sekarang katanya ada tes dulu konditornya. Ya, kalau haki ya itu di tes karena bukunya yang itu dikirim ke Departemen Kehakiman. Maksudnya haki dalam dunia kedokteran juga ada? Ada, saya itu sudah punya. Misalnya apa waktu itu ketika mendapatkan haki? Saya mendapatkan haki waktu penelitian itu. Saya bikin buku, saya keluarkan di Departemen Kehakiman, keluar dan berlakunya itu luar biasa. Sampai 25 tahun setelah meninggal. Oh, begitu. Kekayaan intelektual itu. Ya. Itu tahun berapa, Dok? Wah, tahun sudah lama ya. 5 tahun yang lalu kali. Dan itu menjadi referensi literasi dari dokter-dokter yang meneliti. Kalau peneliti, kalau bisa menggunakan buku-buku atau dari pembicara atau peneliti dari dalam negeri dulu yang dipentingkan itu. Waktu itu apa yang ditulis, Prof? Osteoartritis genu. Genu itu tulang lutut. Keni itu juga lutut ya? Iya, lutut. Saya nyembelih untuk dibikin lutut osteoartritis itu 350 kelinci. Luar biasa. Berapa hari itu? Lama itu sampai 350 kelinci. Iya, 350 kelinci. Itu dibuat lututnya cedera, kemudian disembelih secara syar'i. Saya bilang sembelihan secara syar'i, terus diambil lututnya aja terus diteliti. Masya Allah, itu luar biasa. Saya itu yang itu gini, statistician itu mengatakan ini saya nggak pakai penelitian yang banyak ini, tapi saya pakai satu penelitian aja karena sudah visibilitasnya tinggi. Jadi sampelnya cuma satu gitu. Masya Allah, luar biasa. Ya, itu pengujinya mengatakan, kok sampelnya cuma satu. Itu yang ketua penguji mengatakan, itu yang benar. Karena visibilitasnya sudah meyakinkan, jadi cuma satu sudah bisa. Masya Allah. Dan kenapa itu terjadi osteoartritis itu karena gesekan dan hantaman wangkok sendi dan kepala sendi. Nah, itu gesekan itu suatu hal yang membuat banjir kalsium ion di dalam
cairan sendi. Banjir itu berarti dalam arti positif itu akan berproduksi sehingga melicinkan lutut begitu? Bukan melicinkan. Di dalam sendi itu hanya ada satu sel yang bertanggung jawab. Kondrosit itu hanya satu sel, satu-satunya sel. Itu kalau sel itu mengeluarkan kalsium ion banyak, mati. Gitu. Nah, itu mati. Kalau mati terjadi osteoartritis. Makanya saya itu ya alhamdulillah menguasai betul. Terus saya dipaksa jadi dekan itu karena yang punya haki cuma saya. Iya, jadi terus itulah Allah memberikan saya ilmu yang luar biasa. Dari Departemen Kehakiman waktu itu. Ya. Baik, dan di dalam slogan kesehatan atau utamanya olahraga itu mensana in corpore sano. Nah, di dalam tubuh yang sehat terhadap di jiwa yang kuat, sehat atau kuat. Itu sepertinya nggak cocok ya kalau di Islam ya. Mestinya kan Islam dibalik begitu ya. Di dalam jiwa yang sehat maka akan badan yang kuat begitu. Termasuk ketika kita mendapatkan atau diberi titipan salam begitu ya. Ketika kita diberi titipan salam dan kemudian kita memberikan salam, apalagi orang yang mendapatkan salam sedang dalam kondisi keadaan sakit begitu. Itu hatinya akan tentram, senang dan bahagia, dan itu menumbuhkan sel-sel untuk cepat sembuh begitu ya. Jadi tadi saya itu ketemu Ustadz Lintang, ada salam dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Lintang ngejawabnya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya ada salam dari istri saya, terus beliau juga jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ternyata salam itu banyak sekali hikmahnya. Itu dunia akhirat itu. Makanya kalau ada pengajian, ada yang mengatakan Assalamualaikum, atau orang tamu Assalamualaikum, itu jawabannya Waalaikumsalam, amin gitu dalam hati kita, terus dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu suatu hal yang membuat kita ikhtiar menjadi, gimana kita menjadi suatu makhluk atau hamba Allah yang mendapat doa salam dari yang memberi salam. Itu akan kita terima dan kita membalasnya. Rahmat itu hadisnya sahih, Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa beliau Rasulullah SAW itu, saya naik surga itu bukan karena saya bersih dosa saya atau banyak sekali amal soleh saya, tapi karena rahmat Allah. Nah, warahmatullah wabarakatuh, berkah Allah itu luar biasa. Jadi 2-3 doa salam, rahmat dan berkah itu sudah suatu doa untuk dunia akhirat. Jadi suatu hal yang kita harus syukuri, yang sangat-sangat indah itu. Jadi bagi warga MTA khususnya dan para pendengar atau pemeriksa MTA TV, itu suatu hal yang kita hormati salam itu. Tidak ada salam lain yang itu. Kalau sudah salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan ada selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore. Itu sudah komplit melingkupi salam-salam yang lain ya. Jadi itu suatu hal yang harus kita yakini bahwa itu suatu hal yang betul-betul harus kita amini doanya itu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum untuk semuanya itu. Jadi ya Allah, luar biasa. Islam itu membuat selamat. Kalau cara selamat gimana? Makanya ngaji. Nah itu. Jadi saya kalau melihat itu terus, makanya
yang pada berbondong-bondong ngaji di majelis MTA itu luar biasa. Majelis tafsir MTA itu suatu hal yang betul-betul membawa kita untuk selamat. Yang dapat hidayah dari Allah itu juga gitu, yang dapat hidayah kemudian karena dia mempelajari Quran, dia mendapatkan hidayah yang luar biasa. Gitu. Ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Barang siapa mendengarkan dan berpikir tentang Quran yang dibacakan, kamu akan mendapat turhamun, rahmat dari Allah. Itu suatu hal yang luar biasa. Itu juga doa yang luar biasa. Jadi kita harus di dalam agama Islam suatu hal yang kita wajib betul-betul pegang betul itu tentang doa-doa yang banyak itu. Ya. Ya. Baik pemirsa, jadi intinya ketika psikis kita itu sehat, insya Allah penyakit-penyakit pun juga akan terhindar begitu. Ya. Dan psikis sehat itu kalau di Islam tidak ada lain ketika kita mempelajari, mengamalkan Quran Sunnah itu, maka psikis kita akan sehat begitu ya Prof ya. Rabbana la tuzigh qulubana tanah wapelana tukar rahmah inna kata rahmah lagi. Hati yang sehat itu hati yang sudah mendapat rahmat dari Allah, itu aja tawala walik, jangan mikir lagi yang lain. Nah itu satu hal yang Masya Allah luar biasa. Ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Salam di Jepara yang berusia 47 tahun. Prof, ini pinggang boyok, lutut kretek-kretek sakit. Mohon solusinya. Kretek-kretek ini. Ini jadi kalau yang nyeri itu pinggang, itu biasanya infeksinya di luar pinggang. Jadi infeksinya diperiksa dulu, perutnya diraba, jadi nanti akan teraba ususnya apa saluran kencingnya yang lewat ke perut itu yang radang, nanti akan baik semuanya. Kalau lutut kretek-kretek memang itu usianya sudah mulai terasa. Itu biasanya dulu terasa atau tidak, pernah cacat, pernah terkilir atau apa, sehingga terjadi mikrodisfungsi, kemudian mikrodistruksi, kemudian mikrodislokasi. Jadi itu pada suatu saat jangan dikasih obat anti sakit, tapi kita kembalikan pada fungsi yang normal. Jadi yang kalau bisa ya dicekluk kayak dicekudi gitu. Nanti di lutut bunyi tek gitu. Nah itu sembuh. Karena aksesnya itu kalau kita sudah pernah cacat, entah sepak bola, entah futsal, kalau sudah tergelincir nggak bisa balik 100%. Jadi itu yang harus hati-hati. Dan kalau di usia-usia muda itu kita memang apa ya, sudah terbiasa misalnya dari FPOK begitu, suka ada pelajaran hampir setiap hari lari-lari misalnya begitu, itu akan terlatih dok. Nah ketika sudah terlatih, apakah di masa tua pun juga akan berdampak positif begitu? Iya, jadi orang yang berat badannya lebih besar itu juga antara mangkok sendi dan bonggol sendi itu akan lebih bergeser lagi. Jadi hati-hati atau cacat dari awal. Makanya kalau punya anak atau cucu yang jangan kesusu atau tergesa-gesa, dilatih berjalan. Nanti cacat lututnya. Oh iya. Jadi biar natural latih, ya. Natural aja. Ya. Jadi jangan sampai lututnya O atau X gitu. Itu nanti akan sakit selamanya. Jadi kalau lutut kita sakit, sering itu lutut memang. Karena yang menumbuh berat badan itu lutut. Itu jangan diobati sakitnya, kita istirahatkan. Obati sakit itu termakan oleh ginjal, termakan oleh liver. Jadi nanti semuanya kena itu. Jadi lebih baik kita tahan, kita sabar,
kita istirahat, kita ceklokkan. Kalau ceklok kembali aksesnya, itu suatu hal yang sangat indah, sangat baik. Ya. Ada yang melarang gitu, tapi sebenarnya kalau kita kan ketika capek begitu, ketika dibalik seperti ini, ini sudah enak lagi begitu ya. Iya, itu lagi. Jadi udah kembali lempeng, kembali lurus aksesnya. Akses itu sumbunya. Nah, sumbunya yang benar itu kluk gitu. Ya. Tidak apa-apa yang seperti itu ya? Enggak apa-apa. Saya kira nanti jadi melese atau gimana. Tidak ya? Enggak. Baik. Kemudian ini, para pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya langsung melalui telepon, silahkan telepon di 0271 679 3000, SMS WA di 0811 255 3000. Ya, telepon bisa melalui telepon WA ataupun telepon biasa. Nah, ini ada Pak Ragil di Boyolali. Prof, gigi saya dicabut semua. Semua dicabut. Setelah pasang sakit semua, kena gusi. Saya sudah 73 tahun. Apa ini, FR gak tanggung jawab, maksudnya gimana? Sudah 1,5 tahun, gimana solusinya? Ini sakit setelah dicabut semua begitu. Kenapa harus dicabut semua ya? Itu biasanya? Kan tulang ke gusi, kenahan benturan gigi palsu itu pasti sakit. Oh begitu. Ya. Jadi itu kurang pas. Kurang pas. Ya. Harusnya tidak dicabut semuanya, ada yang untuk mengikat gigi palsunya itu. Ya. Tapi kalau dicabut semua sudah nggak ada pegangan lagi. Jadi gusi kena gigi palsu itu juga akan nyeri. Loh, itu biasa kalau yang disampaikan ini berarti pakai pengait kawat atau mungkin? Ya harus ada pengaitnya, harus ada gigi yang sebagai pengait yang menahan untuk tidak mentok ke gusi kita. Begitu. Ya. Gusi itu kan daging, kena tulang keras, ya sakit tadi. Sakit ya. Begitu Pak Ragil. Ya, jadi ini berarti tolong kembali ke yang masang untuk dibetulkan lagi. Dan ini karena tidak pas posisinya ya Prof ya? Ya, posisinya kurang pas. Jadi kalau kurang pas ya mesti nyeri lagi. Ya, berarti ketika pas pencetakan gigi palsu kurang pas begitu ya? Begitu ya. Pak Ragil, karena saya pun juga menggunakan gigi palsu gitu. Jadi tahu sedikit gitu. Kemudian dari Bu Yatmi di Semin, Gunung Kidul, mau tanya Dok, ulu hati saya kadang merasa sesak nafas. Ulu hati sesak nafas ya bisa. Itu kenapa Dok? Kalau periksa ke rumah profesor mahal apa tidak? Ya. Itu rahasia. Tapi kalau ngendiko saya dari MTA, saya nggak punya biaya, itu kita gratiskan. Masya Allah. Ya. Ini gimana ini tadi tentang? Jadi itu ada infeksinya. Kalau ulu hati sering nyeri, kadang-kadang pasien tahu ada GERD gitu. GERD itu gerak gastroesophageal reflux disease. Itu nyeri di kerongkongan ya. Jadi nyerinya ulu hati itu karena asam lambung yang mau dilanjutkan ke usus tidak mau ususnya karena ada radang di sana. Jadi harus disembuhkan. Ya begitu ya. Bu Yatmi. Kalau zaman dulu, zaman kecilan saya kok nggak ada istilah asam lambung toh Dok. Tapi sekarang ini kok ada. Nah ya itu istilah, kalau nggak asam lambung, asam lambung atau mah itu sudah langganan pasien yang datang ke rumah. Jadi, masuknya dulu ketika mungkin Prof masih belum profesor begitu, mungkin asam lambung itu kan jarang ditemukan, bahkan nggak ada begitu. Jadi masih atau istilah asam lambung sendiri sebenarnya
merujuk kepada istilah yang lain begitu? Ya memang ada kebuntuan yang tadi mensana erga sano. Kalau dalam tubuh yang sehat akan jiwanya sehat. Ini kebalik, kalau jiwanya nggak sehat ya akan membuat asam lambungnya nggak benar, tubuhnya nggak benar, fungsinya nggak benar, ada fisiologis yang salah. Nah itu suatu hal yang harus dibetulkan oleh dokter yang merawatnya, yang memeriksanya. Jadi jangan sampai hanya dijawab, mah ini asam lambungnya naik, jangan gitu, kasihan pasiennya. Pasiennya yang datang ke rumah itu banyak. Susah sudah ke dokter sekian kali, kalau nggak sembuh dan dijawab hanya mah saja. Nah ini memang harus kita cermati, begitulah adanya, dan itu infeksinya di luar lambung sebetulnya. Iya. Baik, kita masih nantikan bagi Anda yang ingin menelpon, silahkan di 02716793000 atau telepon juga di WA di 08112553000. Ini ada pertanyaan dari Ibu Retno di Purworejo. Prof, usia saya 56 tahun, berat badan saya 28 kilo, lingkar perut 67, gula darah 87. Gula darah yang normal berapa? Kemudian apakah saya berarti terlalu rendah? Ini terlalu rendah apanya? Gulanya, tingginya, maksudnya tinggi badannya terlalu rendah. Jika terlalu rendah, apa akibatnya? Jadi kalau orang nggak punya sakit gula, tapi gulanya rendah atau tinggi, itu nggak masalah. Tingginya paling tinggi 120 sampai 150, itu kadang-kadang masih normal. Tapi kalau rendah nggak terasa apa-apa, hanya saya gitu. kok lapar gitu. Mending terlalu rendah gitu ya? Jangan terlalu ya rendah. Kalau terlalu itu kerendahan ya? Kerendahan. Minim berapa, Dok? 80 sampai 120 juga. Ini 87 berarti sehat ya, Dok? Sehat, sehat nggak apa-apa tuh. Normal, Bu. Ya. Begitu. Dan kalau tidak merasakan apa-apa, tidak ada keluhan apa-apa, kenapa harus ditanyakan? Makan lagi. Iya, begitu ya. Dan bebas ya, makannya juga bebas ya. Saya sering guyoni pasien yang nggak mau makan, datang itu sudah kurus karena diperiksa gula darah di sini, terus dipesan ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, saya ini sakit apa tuh Pak Dokter, saya kok jadi kayak gini. Nah itu satu, ibu banyak pantang atau bapak banyak pantang dari sesuatu pemeriksaan yang tidak ada satu tetes kok sudah membuat gitu dipercaya. Jadi sakitnya apa jadinya? Sakit memalukan, kurang makan. Nah gitu. Jadi harusnya makannya yang banyak. Saya sudah 3 kali makan, tapi kan bapak masih mantang ini, mantang itu, mantang ini. Jadi jangan banyak dipantang. Kalau memang sehat ya sehat, kalau sakit ya sakit diobati. Gitu. Iya. Begitu ya untuk Ibu Retno di Purworejo. Dan masih ditunggu bagi yang ada di telepon ataupun di SMS. Dan sudah ada lagi nih. Oh iya, masih kita nantikan. Dan kalau untuk sakit yang GERD tadi juga saya juga baru menemukan akhir-akhir ini. Begitu. Dulu nggak ada. Nggak ada kan? Itu. Dulu nggak ada itu karena memang tidak ditemukan atau sebenarnya juga GERD itu sudah ada sejak dulu, hanya istilahnya saja yang bukan GERD begitu. Ya memang waktu saya masih koas, masih belajar, tidak ada itu juga. Oh tidak ada juga. Tidak ada. Seperti AIDS dulu nggak ada gitu ya? Iya. Tapi sekarang jadi ada. Jadi gitu ada. Ya. Jadi memang manusia dari kemajuan begini itu dijumpai. Makanya ada istilah di endoskopi, dimasukkan alat untuk dilihat lambungnya apa, luka apa tidak gitu. Terus fungsi lambungnya, asam lambungnya kayak apa gitu. Jadinya di endoskopi itu. Begitu ya. Jadi endoskopi itu
memasukkan satu selang yang di depannya ada kamera ya. Iya, iya dari mulut, gitu ke rongkongan terus ke lambung, nanti ke usus 12 jari. Apa bedanya dengan bronkoskopi? Oh, sama, bronkoskopi itu masuk ke paru-paru. Oh, paru-paru. Kalau ini masuk ke lambung. Lambung. Nah, makanya ada muntah darah, ada batuk darah. Kalau muntah darah dari lambung, kalau batuk darah dari paru. Oh gitu. Ya. Kalau dulu saya pernah masuknya lewat samping begitu, pas di bolongan di paru gitu. Betul, itu biasanya mengurangi atau mengeluarkan cairan di rongga atau di ruangan antara paru dan selaput paru. Ya. Tapi pas itu masuk seperti kamera juga waktu itu, soalnya anestesi total begitu. Iya. 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 Bisa jadi, juga begitu. Bisa total, bisa lokal. Kalau takut pasiennya kesakitan jadi terapi total. Tapi kalau pasiennya pemberani ya lokal aja. Ya. Begitu. Dan masih selaput lendir paru itu kayak selaput lendir kalau kita makan salak itu loh, tipis gitu. Iya. Itu yang melapisi paru, yang nempel di dinding paru sama paru. Ya. Berarti tipis sekali sebenarnya. Tipis sekali, tapi kuat ya. Wah, itu kekuatan, itu bisa meradang, pleuritis namanya. Ya itu, aduh napasku. Kalau napasnya nyeri bisa karena pleuritisnya. Iya. Karena ketika ada kasus hidropneumotorak yang paru-paru basah itu. Pernah masuk air itu 2,5 liter dok. Waktu itu yang nggak kuat malah parunya jadi kecil karena besar. Bukan pecah selaputnya ya. Iya, enggak. Ya, jadi parunya kesek gitu, jadi kecil. Karena yang mengeluarkan juga dari paru, dan dari selaput lendir ini. Selaput paru ini. Iya. Baik, kemudian dari Ibu Eni di Karangdowo, bisa tidak dokter GERD itu sembuh total? Kemudian makanan apa yang harus dipantang? GERD itu bisa sembuh total, sembuh total. Itu keluhannya apa sih dok? Nyeri di dada gini. Itu setiap kali apa keluhan itu muncul? Muncul karena asam lambungnya naik. Iya, jadi luka yang di situ tuh. Itu sembuhnya yang dipantang ya kalau saya pedas sama kecut asam itu. Pedas sama asam dipantang aja dan sering makan sedikit-sedikit. Iya, sedikit-sedikit gitu. Iya. Itu spontan tidak? Ketika saya makan pedas atau asam begitu, langsung sekitar 2 menit begitu langsung kontan dapat keluhan itu apa tidak? Atau kalau itu sudah ada luka di situ, di esofagitis namanya. Esofagitis itu juga nyeri. Tapi kalau enggak, ya tidak sebegitu cepat gitu. Jadi ada GERD yang kronis, GERD yang akut. Iya, yang kronis itu ya kadang-kadang kambuh, kadang-kadang tidak. Tapi kalau akut, setiap makan kok nyeri, dan sesek gitu, kayak serangan jantung. Dan itu tadi dipantang yang pedas itu tadi sama yang pedas sama asam. Itu dipantang dulu, terus nanti baru ke dokter diperiksa dari ada GERD-nya atau tidak. Jadi kadang-kadang di luar kepala aja dokternya, ini GERD, ini asam lambung, ini MAH gitu aja. Itu harus diperiksa betul-betul. MAH betul atau dari luar MAH, luar lambung nyerinya itu. Sakitnya. Baik, kemudian ini dari Ibu Asih di Klaten.
Prof, kepala sering pusing, sudah periksa setiap bulan, kata dokter vertigo. Apa ada pantang makanan, dok? Pantangannya makan ya itu, kalau itu memang dari usus atau dari lambung yang bisa membuat vertigo itu juga vertigo lokal, bukan sentral. Kalau sentral ya nggak bisa hilang. Kalau lokal bisa hilang dengan diet yang baik. Oh. Ya jangan makan asam dan jangan makan yang pedas dulu. Vertigo itu ya? Iya. Ya, ya. Kalau bedanya antara vertigo dan migrain? Kalau migrain itu berdenyut-denyut, kalau vertigo itu muter, pusing dengan pening. Pening itu senut. Kalau vertigo itu pusing, muter. Yeah. Nyeri kepala juga sakit kepalanya semua. Ada 3 macam, nyeri kepala, vertigo, dan migrain. Itu cenderung mau muntah atau tidak itu? Iya bisa, bisa juga kalau pusing itu muntah. Tapi kalau migrain nggak akan muntah, nggak gampang muntah. Tapi kalau sering muntah itu vertigonya, vertigo yang sentral biasanya. Iya, iya. Terkadang kita bersama-sama naik mobil ke pegunungan yang berkelok-kelok, begitu. Terkadang ada rasa saya mulai munek, mau muntah. Nah itu vertigo, atau mau mabuk darat begitu. Kan kadang-kadang sudah mabuk jalan itu. Jadi jalan yang gitu. Bisa dikatakan vertigo atau tidak? Iya, bisa vertigo, bisa migrain. Migrain. Ya, migrain. Ya. Tapi biasanya vertigo. Oh ya. Baik, kemudian dari Medan ini, dari Eyang Gesan. Kok Gesan apa Gesang ya? Gesang. Umur saya 46 tahun. Ingin bertanya, saya sering berdebar-debar, dok. Ada apa ini? Nah, itu harus diperiksa jantungnya. Dan juga harus ditanyakan dia ragil atau sulung. Oh begitu? Iya. Itu biasanya apa? Iya, itu jadi emosinya terganggu. Iya. Jadi kalau sulung ya gampang sakit hati. Kalau bontot itu bungsu itu ya sakit hati, atau dia gampang ya tersinggung lah. Ya, dua-duanya mirip gitu. Ya. Kalau dia di tengah-tengah, ada kakak, ada adik? Enggak, biasanya gampang sembuh karena infeksi biasa. Ya, karena merasa bahwa di bawah saya masih ada protektor gitu di atasnya gitu. Ada yang pasien saya yang sudah 20 tahun, 25 tahun, itu hanya karena itu barep atau ragil, diobati itu dengan kapsul resep saya itu. Kalau anak tunggal berarti semakin banyak stresnya dong kalau gitu. Iya. Banyak stresnya. Gampang muntap. Ya. Baik, kemudian ini dari siapa ini? Dari Ibu Eli. Ibu Eli menyampaikan atau bertanya, Afan mau tanya dokter, kalau kencing berbusa itu kenapa ya, dok? Oh iya, itu kencing berbusa diperiksa dulu laboratoriumnya. Mengandung urinya apa? Berarti. Iya, itu bisa karena gula, tapi bisa juga karena infeksi. Ya, tapi kalau sering sekali ya itu ginjalnya ada sesuatu yang salah. Gitu. Ya. Gitu Ibu Eli. Kemudian ini dari Nganjuk, ada Ibu Tuti dari Nganjuk. Dokter, saya mau tanya, kemarin saya cek kesehatan tensi itu 134/74, gula darah 103, kolesterol 153, asam urat 6. Katanya asam urat saya tinggi, padahal saya tidak merasakan apa-apa. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kemudian apakah perlu minum obat? Usia saya 58 tahun. Enggak usah, itu normal semua. Normal semua? Ya. Normal semua, bebas saja makan minum apa adanya.
Yang ada apa dimakan aja, nggak apa-apa. Apalagi perempuan tuh asam uratnya 12 saja banyak yang tidak nyeri. Oh begitu. Iya. Ya. Kalau laki-laki sudah sangat sakit sensitif, ya. Kadang-kadang juga sakit itu tidak tergantung dosis atau kadar asam urat darah. Ya, ada yang asam uratnya cuma 6, tapi sudah di ibu jari kaki sudah bengkok, bengkak dan bengkok. Itu harus segera diobati. Dan hati-hati diet, yang penting diet pantang purinnya dipantang. Itu nanti akan nyerinya hilang sendiri. Ya. Purin itu ada di makanan apa, Dok? Di protein. Di protein. Iya. Kacang-kacangan. Daging. Oh, daging. Ya, daging itu juga kadang-kadang mengandung purin atau kerokan. Kerokan juga. Ya, sel-selnya rusak. Oh. Ya, sepatunya terlalu kecil, itu juga purinnya akan keluar. Ya. Begitu ya. Dan mengapa antara laki-laki dan perempuan beda bisa begitu? Ya itu dari sononya. Kalau perempuan tidak sensitif terhadap kenaikan asam urat. Tapi kalau laki-laki sensitif. Ya. Saya kira bukan karena hormon ya. Bukan. Ya hormonal akhirnya. Itu baik. Baik, kita masih nantikan untuk yang ingin bertanya kepada beliau Profesor. Itu kalau di tempat praktek itu, saya kok masuk ke teleponnya kok susah sekali. Tapi ternyata di sini ya nggak ada yang bunyi ya. Iya. Ya, saya juga kurang tahu ini atau mungkin saat ini ada gangguan mungkin di telepon ya. Iya. Bisa jadi begitu. Tapi di WA masih ada yang masuk, beberapa tadi sudah masuk. Baik, kemudian untuk sakit-sakit yang sekarang cenderung kalau anak-anak itu ini, Dok, gulanya kok pada tinggi begitu. Ini karena faktor apa ini, Dok? Kalau dia habis makan tart misalnya, roti tart gitu. Itu diambil darahnya ya tinggi. Jadi ya tapi nggak sakit kencing manis ya. Ya. Hanya karena masukan diet itu. Ada orang yang makan, yang diperiksa itu yang diperiksa anaknya atau keponakannya gitu, diambil darahnya untuk memalsu, diperiksa biar baik gitu. Ternyata tinggi. Karena dia makan tart gitu. Ya. Itu ya. Iya. Roti semir gitu. Roti semir. Iya. Karena dari beberapa waktu yang lalu kan ada yang di samping saya itu dekat di rumah ada yang meninggal, anak-anak begitu. Tapi ternyata memang dikira DB, tapi ternyata diperiksa gulanya tinggi begitu. Iya. Itu tidak gulanya tinggi, murni gula darah. Ada sesuatu yang menyebabkan dia sakit itu, bukan karena gulanya tinggi. Ya, soalnya kan beberapa di media juga disebutkan bahwa anak-anak banyak juga yang ini harus hemodialisa HD. Makanya itu dari ginjalnya, bukan dari gulanya. Ya, karena gulanya sering tinggi atau dia makan jamu-jamu atau obat-obat, ginjalnya kena. Nah, maka di HD itu hemodialisis cuci darah. Jadi bukan karena gulanya, tapi gagal ginjalnya. Ya, ginjal itu menjadi problem tatkala selalu apakah dari gula atau tidak mesti dari gula? Tidak mesti dari gula. Gula yang sudah merusak ginjal, itu yang membuat meninggal. Jadi karena kelainan ginjalnya. Oh begitu. Baik, kemudian ini pertanyaan dari Marianto di Wonogiri. Mau tanya, 3 bulan yang lalu saya jatuh, terus tidak bisa jalan. Oh, ibu saya, mohon maaf, ibu saya jatuh, terus nggak bisa jalan. Kemudian dibawa ke rumah sakit, terjadi penyumbatan otak sebelah kanan. Sudah diterapi, disuntik injek,
Tapi sampai sekarang kaki kiri, tangan kiri masih lemas, tidak bisa gerak sama sekali. Tapi kalau dipijat merasakan sakit. Tensi normal. Omongan juga tidak pelo. Umur ibu saya 65 tahun. Bagaimana solusinya, Prof? Apa perlu terapi terus? Gitu. Itu dari ke stroke karena perdarahan bisa, stroke karena benturan itu bisa. Jadi ke saraf, ke dokter saraf. Dokter saraf nanti akan mengatakan atau menemukan ini kelainan di mana gitu. Iya. Ya. Ini maksudnya disuntik injek itu gimana? Ya diinjeksi begitu, diinjeksi gitu. Kakinya itu, lututnya. Ya banyak yang itu apa namanya, jalan pintas saja diinjeksi gitu enak. Tapi enaknya itu karena obatnya injeksi itu ada obat yang mengandung pereda nyeri, anti nyeri, pereda anti nyeri. Dan itu yang merasakan bahwa sepertinya sembuh gitu ya. Tapi nggak menyembuhkan. Menyembuhkan. Nah, saya melarang sekali nyeri itu diinjeksi di sendinya. Baik, ini sudah hampir di penghujung. Kalaupun tadi sudah ada sempat yang masuk di telepon WA, tapi kalaupun ingin sekali lagi nyoba boleh. Nah, ini ada, kita buka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Oh, ini di sini berdering tapi. Ya, makanya ini ada trouble di hubungan teleponnya. Baik, Prof, mungkin sepertinya perlu ada pesan-pesan atau nasihat-nasihat terkait dengan soal kita di malam hari ini. Nasihat itu jaga kesehatan sendi, kesehatan tulang, kesehatan otot yang membalut sendi itu untuk agar kita awet sehat sendi. Ada hari sehat sendi. Itu suatu hal yang kita harus menjaga betul sendi kita itu sampai tua biar nggak nyeri. Jadi kuat sendinya, kuat sehatnya. Gitu ya. Dan itu kalau sudah di usia-usia seperti 50 atau 45 ke atas begitu, sebaiknya apa sih untuk menjaga kekuatan sendi lutut utamanya? Itu sejak muda. Olahragawan sejak muda itu yang banyak mengidap nyeri sendi. Ya. Nah, kalau saya kan sudah nggak bisa muda lagi begitu maksudnya. Lah apa yang harus bisa saya lakukan hati-hati untuk sisa umur ini? Menjaga sendi ini. Hati-hati aja. Jangan sampai itu nyeri sendinya minum obat anti nyeri sendi. Obat anti nyeri sendi itu kayaknya dijual bebas. Jadi pil setelan itu juga membuat orang gampang beli, murah, dan mandi. Ya, mandi itu apa tuh bahasa Indonesia? Mujarab. Nah, mujarab itu jadi suatu hal yang tidak benar. Jadi ginjalnya bisa rusak. Saya kira demikian. Baik, Prof. Terima kasih sekali. Ini sudah berbagi nasihat, berbagi informasi terkait dengan kesehatan, dan utamanya tadi bahwa yang betul itu adalah ketika jiwa kita sehat maka tubuh kita akan sehat dan kuat begitu. Yang penting lagi kalau datang ke jihad pagi itu diperhatikan, kalau dapat salam dari Ustadz itu dijawab dalam hati, dan kita harus membalas untuk yang memberi salam itu Ustadznya. Jadi itu suatu doa yang luar biasa. Luar biasa tapi disepelekan karena sudah terbiasa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hati-hati sekali itu. Amin di dalam hati, amin, atau
dikeluarkan amin, terus waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, ya. Dan sebaliknya ketika kita mendapatkan titipan amanah untuk menyampaikan salam itu juga disampaikan. Iya, itu harus disampaikan. Itu doa yang hebat sekali, yang kuat sekali, dan itu menjamin bahagia dunia dan bahagia akhirat. Nanti akan diberikan oleh Ustadz itu. Ya. Ya. Dan biasanya Ustadz sebelum menutup akan tolong salam saya untuk keluarga. Gitu. Nah, itu kan bagian yang harus kita tunaikan amanah tersebut ya. Meskipun kita juga bisa sampaikan insya Allah, soalnya nanti lupa bisa juga gitu ya. Baik, terima kasih Prof. Semoga sehat selalu dan senantiasa bisa bersamai di acara Sowan Dr. Zainal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini sajian Sowan Dr. Zainal untuk hari ini. Saya Rudi Arfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.